Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karya ilmiah atau ada juga yang menyebutkan karya tulis ilmiah atau disingkat dengan KTI. Ya. Pada pertemuan kali ini yang pertama kita membahas apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Yang kedua ciri-cirinya karya ilmiah itu seperti apa. Ya. Baik, yang pertama karya ilmiah di situ adalah karya dan ilmiah. Ya. Karya dan ilmiah. Langsung ke materi ya. Karya dan ilmiah. Karya itu adalah hasil usaha atau hasil kerja, dan ilmiah itu bersifat keilmuan. Tentunya kalau bersifat keilmuan tidak sembarangan orang bisa membuat atau bisa melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Karena di sini yang dibahas karya ilmiah, maka suatu usaha yang bersifat keilmuan. Dan perlu kita garis bawahi pada pembahasan kali ini karya ilmiah ini berbentuk atau secara umum bentuk tulisan ya. Kita lihat, maka karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang berbentuk tulisan, hasil laporan penelitian atau pengamatan ya, yang dilakukan baik oleh perorangan ataupun per kelompok tentang apa yang diamati, yaitu tentang suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang perlu diselesaikan, perlu diketahui sebab akibatnya atau hal-hal yang perlu kita tampakkan atau perlu kita telusuri kebenarannya, maka kita lakukan penelitian. Yang melakukan penelitian itu boleh perorangan ataupun tim, dan di situ tentunya dengan metode-metode secara ilmiah. Nah, kalau kita bicara metode, berarti cara-cara atau sistematika atau aturannya secara ilmiah atau secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya. Ini dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya karya ilmiah di sini kita garis bawahi adalah laporan tertulis tentang apa? Laporan hasil penelitian atau pengamatan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh perorangan ataupun tim menggunakan metode-metode penulisan yang baik dan benar. Metode ilmiah maksudnya karena di sini bersifat keilmuan, tentunya juga dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya salah satu tugas mahasiswa membuat karya ilmiah, tugas akhir misalkan membuat skripsi, tesis atau disertasi ataupun mahasiswa membuat makalah, itu ada bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya apa? Yang pertama pertanggungjawabannya secara tertulis, yang kedua secara lisan. Kalau secara tertulis biasanya mahasiswa membuat laporan penelitian seperti laporan skripsi, laporan tesis atau disertasi, atau makalah juga termasuk dari bentuk karya ilmiah. Jadi mahasiswa diberi tugas membuat makalah dan sebagainya, maka pertanggungjawaban yang pertama itu secara tertulis, yang kedua di situ biasanya mahasiswa menyampaikan secara lisan, bentuk pertanggungjawaban ya, bentuk pertanggungjawaban secara lisan ya. Kalau kita persimpel, jadi yang dimaksud dengan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah itu merupakan laporan tertulis yang memaparkan hasil kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap suatu masalah, suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang, tim, ataupun peneliti guna memenuhi syarat suatu bidang pengkajian ilmu dan etika keilmuan. Jadi salah satunya di sini misalkan mahasiswa disuruh membuat skripsi, tugas akhir ya, skripsi, tesis, dan disertasi itu termasuk dari jenis karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Karena di situ laporan secara tertulis tentang apa? Yaitu tentang hal-hal atau peristiwa atau suatu masalah yang perlu diselesaikan. Jadi kita ketahui juga permasalahan di situ yang bisa dilakukan penelitian, maka itu bisa dibuat laporan penelitian atau dibuat karya ilmiah. Tapi ada juga permasalahan yang tidak perlu diselesaikan secara menggunakan penelitian. Salah satunya seperti yang sudah kita ketahui seperti COVID-19 ya. Pelaksanaan pendidikan, tentunya di dalam pelaksanaan pendidikan ada suatu hambatan. Apa hambatannya? Yaitu permasalahan di COVID.
Dan kenapa kok bisa seperti itu? Dan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran di sini tetap berjalan, agar perkuliahan tetap berjalan? Maka perlu dilakukan penelitian. Oh, seharusnya seperti ini. Harusnya pembelajaran ini tetap dilaksanakan, akan tetapi dengan cara tidak secara tatap muka, bisa menggunakan daring. Dan kita ketahui juga daring itu seberapa efektif daripada kalau kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Perlu dilakukan penelitian. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan permasalahan-permasalahan di situ yang perlu diselesaikan, perlu diketahui asal-usul, sebab-sebabnya dan sebagainya. Yang perlu dilakukan penelitian sehingga orang ataupun perorangan ataupun tim ataupun peneliti seperti dosen, guru, mahasiswa juga perlu melakukan penelitian di situ sesuai dengan bidang pengkajiannya, bidang kajian. Kalau misalkan Anda jurusan kependidikan, maka disesuaikan dengan jurusan Anda. Tentunya Anda melakukan penelitian tentang kependidikan. Misalkan salah satunya pendidikan baik di sekolah dasar, MI, SD, ya, atau SMP, atau SMA, atau di perguruan tinggi yang ada kaitannya dengan jurusan Anda. Sesuaikan dengan jurusan atau prodi Anda. Kalau misalkan Anda jurusan ekonomi, sesuaikan dengan jurusan Anda ekonomi, cari permasalahan yang ada di masyarakat, mungkin di bank dan sebagainya, yang perlu dikaji dan diselesaikan atau dicari sebab akibatnya. Ya, sehingga data tersebut benar-benar menjadi nyata, fakta, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Terus selanjutnya, ciri-ciri ya atau karakteristik karya ilmiah itu apa saja? Kalau dilihat dari sumber pertama, yang pertama yaitu mengacu pada teori. Tentunya orang membuat karya ilmiah, salah satunya membuat skripsi, tesis disertasi, membuat jurnal, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya. Salah satunya mahasiswa membuat makalah juga, perlu ada teori, perlu referensi, perlu sumber. Contohnya seperti ini, misalkan orang mau menyatakan bahwa orang itu salah atau benar, maka sumbernya dari mana? Contohnya misalkan ada orang yang sholat, ada orang yang sholat, A itu sholatnya 5 menit selesai, yang B setengah jam baru selesai. Maka yang benar itu yang mana? Anda tidak langsung menjudgment bahwa yang A di situ 5 menit selesai itu sah, atau yang sah itu yang setengah jam sholatnya. Tapi kita perlu landasannya, perlu teorinya. Oh, ini mungkin mazhabnya dari A, mazhabnya dari B, sumbernya dari A, sumbernya dari B, sehingga dua orang ini berbeda, ya. Mungkin beda aliran, beda pendapat dan sebagainya. Kita lihat teorinya, sumbernya dari mana, ya. Makanya Anda membuat makalah perlu ada sumber, ada referensi, ada teori. Ya, tentunya kalau misalkan contohnya di sini ada pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, ya. Siapa yang paling benar, siapa yang jadi, yaitu suaranya yang paling banyak. Sama dengan Anda berkarya ilmiah, maka tambah banyak referensi, maka tambah bagus. Referensi itu sebagai pendukung atau penunjang Anda di dalam menulis suatu karya tulis ilmiah. Tambah banyak referensinya itu tambah bagus. Seperti misalkan Anda membuat makalah, mahasiswa 1 sumbernya ada 5, mahasiswa 2 sumbernya ada 10, maka mana yang paling bagus, mana yang kurang bagus? Tentunya yang paling bagus itu yang banyak sumbernya. Dari sumber A, sumber B, sumber C, mungkin dari kitab A, kitab B, kitab C, dan sebagainya, ya. Mengacu pada teori. Terus terang di sini kalau misalkan Anda saya sudah paham Pak, saya sudah cerdas, maka saya tidak perlu sumber. Sehingga kalau Anda membuat suatu karya ilmiah tidak diketahui sumbernya dari mana, maka itu bukan karya ilmiah lagi, tidak valid atau diragukan kebenarannya. Karena teori di sini mendukung atau sebagai landasan Anda dalam menyusun karya ilmiah, seperti itu. Dan usahakan kalau misalkan Anda mencari teori atau referensi, carilah yang up to date, ya, cari yang terbaru. Paling tidak Anda mencari jurnal, ya, jurnal buku, sumbernya dari seperti itu, bisa dari jurnal, bisa dari buku dan sebagainya, ya. Yang kedua, yang B, yaitu lugas, artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Tidak emosional maksudnya dalam membuat karya ilmiah, seseorang itu tidak menampilkan egonya, tidak kritis. Di sini maksudnya Anda bukan mengkritisi, akan tetapi Anda memaparkan, mencari sebab akibat yang ada pada data itu, yang ada pada objek itu, tanpa menambahi ataupun mengurangi. Bukan Anda mengkritisi maksudnya di sini.
Tidak kritis ini bukan Anda mengkritisi, akan tetapi Anda memaparkan data secara detail, secara benar, sesuai dengan objek yang Anda teliti. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Disesuaikan saja. Kalau misalkan Anda melakukan penelitian di pembelajaran ya, misalkan siswa A di kelas ini pinter, kelas B pinter, siswa B pinter, siswa C tidak pintar. Ketika Anda tes, yang C di sini nilainya paling jelek karena Anda merasa tidak enak pada siswa yang C di sini atau mahasiswa yang C di sini karena mungkin ponakan Anda, mungkin juga saudara Anda, sehingga nilainya Anda angkat. Anda tidak merasa tidak enak, berarti kaitannya dengan emosional, ya. Dan sebagainya, sehingga ketika Anda membuat penelitian di situ kurang valid, tidak valid atau tidak benar, ya. Jadi bukan Anda mengkritisi, ya. Bukan sesuai dengan emosional kita, bukan merasa tidak enak dan sebagainya, sehingga penelitian itu nanti mengikat pada data yang kurang benar, sehingga kevalidan dari karya ilmiah di situ diragukan, seperti itu. Maka lugas di sini kalau di garis bawahi yaitu makna yang sebenarnya atau tidak bermakna ambigu, ya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Kalau baik katakan baik, kalau tidak baik katakan tidak baik. Bukan merasa Anda tidak enak karena ini yang diteliti mungkin saudara, yang diteliti di sekolah saya misalkan. Karena saya tidak merasa tidak enak sehingga nilainya atau hasil penelitian itu saya manipulasi dan sebagainya. Ya. Terus yang C, logis, masuk akal. Jadi penelitian di situ pembahasannya hal-hal yang masuk akal, yang rasional dan konsisten, tidak pernah berubah, ya. Maksudnya di situ kalau misalkan Anda melakukan penelitian faktor A dengan faktor B, ketika Anda melakukan penelitian masih ditambah C dan sebagainya, ya. Jadi kalau A Anda konsisten tentang hasil pembelajaran, maka hasil pembelajaran itu yang Anda ungkit, yang Anda sampaikan secara detail, Anda teliti, ya. Mengacu pada pembahasan dan rasional dengan urutan yang konsisten. Urutan konsisten dari A sampai dengan Z, tidak dibalik, seperti itu contoh konkretnya. Jadi urut-urutannya tadi sudah disampaikan konsisten, tidak akan pernah berubah. Kalau yang pertama dibahas tentang A, maka selanjutnya B, selanjutnya C, sampai dengan Z misalkan, ya. Maksudnya konsisten di sini tidak dibalik, ya. Urutannya tidak dibalik, tidak amburadul, sesuai dengan rencana yang sudah kita susun dari awal, seperti itu. Terus ada juga efektif, ya. Efektif itu maksudnya padat dan ringkas. Maksudnya di dalam membuat laporan penelitian atau penelitian Anda tidak bertele-tele, ya. Maksudnya A masih muter ke Z, masih muter ke C, masih muter ke X dan sebagainya. Akan tapi langsung pada poinnya, seperti itu. Objektif, ya. Objektif ini kebalikannya subjektif, ya. Objektif berarti penelitian sesuai dengan objek, benar-benar nyata, konkret, benar ada, benar datanya, sesuai dengan objek yang kita teliti. Kalau misalkan Anda melakukan penelitian A, maka tentunya Anda tidak membahas Z, ya. Atau misalkan Anda melakukan penelitian mahasiswa kelas A, ternyata mahasiswanya di sini kurang pintar, misalnya ketika Anda tes ternyata nilainya di bawah rata-rata, ya. Dan ketika Anda manipulasi karena Anda juga merasa tidak enak dan sebagainya, Anda misalkan naikkan nilainya, misalkan ada dapat nilai 70, Anda angkat menjadi 80, yang 60 Anda angkat menjadi 70, yang 70 diangkat menjadi 80, yang 50 diangkat menjadi 60 dan sebagainya. Nah, ketika Anda nanti dipertanggungjawabkan secara lisan dan bukti konkretnya, maka ketika Anda dicek atau dilihat data kebenarannya, datanya tidak benar. Makanya di situ subjektif, ya. Berdasarkan pelaku kalau subjektif. Kalau objektif, data berdasarkan objek, berdasarkan yang diteliti. Jadi kalau misalkan saya menilai mahasiswa, kalau nilainya tidak baik ya sampaikan tidak baik, kalau nilainya baik ya sampaikan baik, berdasarkan data yang ada pada objek, disampaikan dengan secara benar adanya seperti apa. Yang G, ada sistematis, ya. Artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Maksudnya sistematis ini ada aturannya. Setiap membuat karya ilmiah, ya, kaitannya dengan karya ilmiah ada pedoman penulisannya, ya. Pedoman penulisan di sini sebenarnya ada dua, ya.
ada aturan selingkung, ada aturan universal. Kalau yang selingkung, Anda membuat jurnal, misalkan membuat makalah, membuat laporan akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan lembaga Anda atau sesuai dengan prodi Anda. Kalau misalkan mahasiswa di prodi bahasa Inggris, matematika, prodi PGMI, dan sebagainya, sesuaikan dengan prodi Anda, sesuaikan dengan universitas Anda, itu aturan selingkung. Tentunya, kalau kita kaitkan dengan kampus yang lainnya, pastinya ada perbedaan format. Salah satunya mungkin penulisan paragraf, penulisan lembar persetujuan, lembar pengesahan, dan sebagainya. Ya, itu aturan selingkung. Aturan selingkung itu yang ada pada instansi masing-masing. Kalau aturan universal itu semuanya pasti sama. Misalkan aturan membuat makalah. Makalah itu ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, kajian teoritis atau pembahasan, bab 3 itu kesimpulan. Semuanya sama. Tidak membedakan yang di Jawa, tidak membedakan yang di Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Itu sama, ada 3 bab. Seperti itu. Tapi aturan selingkung itu yang membedakan. Apa salah satunya? Susunan paragrafnya, penulisan bab, ya, penulisan subbab, dan sebagainya. Mungkin juga penulisan cover, ya. Sama-sama satu lembaga naungan, misalkan sama-sama satu kampus, tapi lain prodi, biasanya ada perbedaan aturan selingkung. Misalkan apa penulisan cover di situ? Warna, ya. Kalau yang pendidikan bahasa Inggris, misalkan pakai warna ungu, pendidikan bahasa Arab pakai merah, pendidikan matematika pakai hijau, dan sebagainya. Itu aturan selingkung. Maka kalau misalkan Anda membuat karya ilmiah, ikuti aturan yang ada secara selingkung dulu, baru nanti menyesuaikan dengan yang universal. Seperti itu, ya. Kalau kita ambil dari sumber lain, ya, di sini ada ciri-ciri penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri, kurang lebih ada 5. Mungkin nanti Anda punya sumber yang lainnya, silahkan Anda sampaikan juga di dalam forum diskusi, bisa di e-learning atau di tatap muka atau di daring menggunakan Zoom atau Google Meet, ya. Yang pertama, objektif tidak jauh beda dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Objektif itu berdasarkan data yang sebenarnya, berdasarkan objek. Jadi datanya diambil sesuai dengan data objek yang sebenarnya. Tidak memanipulasi, tidak merubah-rubah data yang ada di lapangan. Kebalikannya dari objektif ini subjektif. Subjektif ini berdasarkan perilaku. Tadi sudah disampaikan seperti tidak emosional, ya. Kalau subjektif di sini, misalkan tadi saya melakukan penelitian di kelas A, ternyata nilainya setelah saya tes, hasil tesnya di situ rendah. Kan, tapi kita lihat di dalam kelas, oh ternyata di sini banyak anaknya pejabat, anaknya bupati, anaknya rektor, dan sebagainya. Akhirnya saya angkat. Lah, itu sudah subjektif. Penelitian yang baik dan benar itu bukan subjektif, akan tetapi objektif. Kalau misalkan data di situ tidak baik, nilai tes mahasiswa atau nilai tes siswa itu jelek, sampaikan dengan jelek. Kalau objektif ini enak, kita menyampaikan buktinya, kita punya bukti, istilahnya, ya, kalau objektif. Contohnya seperti ini, saya melakukan tes, memberikan tes pada siswa atau mahasiswa. Ketika didapat datanya di situ ternyata nilainya jelek, maka saya tulis jelek, objektif. Dan ketika ditanya, loh kenapa nilai anak saya kok jelek? Ini buktinya, saya punya lembaran hasil tes mahasiswa. Tapi kalau sudah subjektif, berdasarkan perilaku, saya merasa tidak enak dan sebagainya, saya manipulasi, saya angkat nilainya menjadi baik. Ketika saya ditanya bukti konkretnya mana, maka saya tidak punya buktinya. Ketika saya tunjukkan buktinya, ternyata berbanding terbalik. Yang awalnya jelek menjadi baik. Nah, itu suatu ciri-ciri karya ilmiah harus objektif, bukan subjektif. Kalau objektif ini biasanya sudah berupa fakta, benar, kebenaran datanya. Yang nomor 2 sama dengan yang tadi, sistematika penulisan. Ada aturan penulisannya, ada urutan-urutannya. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian teori, kajian pustaka, dan sebagainya. Bab 3 itu metode, bab 4 itu hasil dan pembahasan. Ada juga yang bab 4 itu hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 baru penutup. Di kampus, salah satu kampus juga ada yang menerapkan bab 4 itu langsung hasil dan pembahasan, baru bab 5 itu penutup. Tapi ada kampus, salah satu kampus juga yang menerapkan bab 4 di situ hasil pembahasan, bab 5-nya hasil penelitian, bab 4-nya, yang bab 5-nya itu pembahasan, yang bab 6 baru penutup. Tapi sistematika penulisannya, aturan urutan-urutan penulisannya itu tetap konsisten, berurutan, akan tapi cuma yang di bab 4 itu dipecah.
Biasanya kalau di bab 4 itu hasil dan pembahasan, akan tapi hasil itu lain di bab 4, pembahasan lain ada di bab 5, baru nanti bab 6. Tetap berurutan ya. Cuma sistematika penulisannya di situ ada aturan selingkung. Makanya tadi sudah saya sampaikan, aturan selingkung di sini mengikuti setiap lembaga yang Anda ikuti. Anda ada di lembaga mana? Kalau misalkan di kampus mana? Maka Anda paling tidak memiliki buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang ada di kampus masing-masing. Terus yang ketiga yaitu bahasanya formal atau bahasa baku. Tentunya kalau di sini di Indonesia kita minimal menggunakan bahasa Indonesia, maksimalnya menggunakan bahasa internasional sesuai dengan jurusan. Misalkan yang jurusan bahasa Arab pakai tulisan bahasa Arab dan sebagainya, silahkan. Yang jurusan bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, silahkan. Akan tapi di sini bahasa formal di situ pada umumnya minimal menggunakan bahasa nasional ya, bahasa Indonesia. Dan penulisan bahasa Indonesia juga ada tata caranya, tidak seperti yang kita bicara, orang-orang biasanya bicara enggak tahu dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi bahasa formal, silakan Anda cek lagi materi tentang EYD atau PUEBI, Pedoman Penulisan Umum Bahasa Pedoman Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Silakan cek kembali. Penulisan secara baku ada di situ, sudah sangat jelas ya. Yang nomor 4, bahasanya bahasa prosa, bukan bahasa puisi. Tentunya Anda juga akan mampu membedakan mana yang prosa, mana yang puisi ya. Bahasa prosa di sini menyampaikan secara benar, tidak mengandai-andai, tidak berupa majas, tidak berupa kias. Kalau bahasa puisi, keindahan bahasa puisi di situ bahasanya di situ bahasa alay istilahnya ya, bahasa kias ya, majas dan sebagainya bisa dipakai karena memang keindahan atau kelebihan dari puisi seperti itu ya. Wajahmu menari-nari di mataku dan sebagainya, itu puisi. Tapi di sini di dalam karya ilmiah itu bahasa prosa. Yang selanjutnya yaitu kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Tentunya Anda bisa membedakan ya yang pasif dengan aktif. Kalau aktif itu SPOK ya. Jadi contohnya kalau yang aktif misalkan Budi menulis surat. Kalau yang pasif, surat ditulis Budi. Nah, tentunya kalau di dalam karya ilmiah, kalau kita menggunakan kalimat aktif biasanya diawali dengan kata saya, kami, peneliti. Peneliti melakukan observasi di kelas A, didapatkan data seperti ini, dan sebagainya. Akan tapi di dalam penulisan karya ilmiah tidak seperti itu ya. Karya ilmiah itu kalimatnya menggunakan kalimat pasif, seolah-olah ya, ketika kita membaca suatu karya ilmiah punya orang lain, seolah-olah kita sendiri yang melakukan penelitian tanpa ketika kita lihat tanpa ada kata saya, kami, peneliti dan sebagainya. Maka yang pasif di situ, maksudnya kalimat pasif itu langsung pembahasan pada objeknya. Seperti yang saya contohkan tadi, kalimat aktif, kami atau peneliti sedang melakukan observasi di kelas A, didapatkan data seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau yang kalimat pasif langsung pada objeknya, yaitu hasil observasi di kelas A didapatkan data seperti ini dan sebagainya. Langsung pada itu tanpa melalui kata kami, saya, peneliti. Maka sehingga seolah-olah orang yang bacanya di situ seolah-olah dia melakukan penelitian sendiri tanpa kita sadari bahwa penelitian itu punyanya orang lain. Seperti itu yang dimaksud dengan kalimat pasif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang kata-kata atau kalimat atau penjelasan yang kurang jelas atau tidak benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.